Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara pada hari ini, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan tentang pengalaman saya selama belajar mengenai budaya positif. Namun sebelum saya mulai presentasinya, ya, nanti akan ada sambutan dulu dari Bapak Kepala Sekolah kita SD Negeri 1 Bungkol, yaitu Bapak Budi Marjono. Pada Bapak Budi Marjono, silakan.
Terima kasih Bu Sri selaku Wakil Tingkat dari sekolah kita SMP 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah bersyukur kepada kita sama-sama Allah SWT atas limpahan juga karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya dan tidak terduga. Semoga juga sholat juga salam semoga selalu diberikan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga. Terima kasih waktunya di sini kepada saya untuk menyampaikan. Intinya untuk kebaikan dan kemajuan Indonesia, kita akan mendukung siapapun untuk mengembangkan kompetensinya guna memajukan sekolah kita ini. Kebetulan kali ini adalah industri selaku kalau bergerak kita sangat bangga dan sangat mendukung dan mensupport. Oleh karenanya justru dari mengusulkan saya merasa tidak enak untuk memberikan rekan-rekan dulu sebelumnya siapapun lagi setelah industri tentu akan kita dukung pengembangan bisa kompetensinya untuk menginspirasi dari teman-teman sekolah itu. Kemudian juga kita kepada bapak guru semuanya akan support dan juga doa yang terbaik untuk industri dan sekolah untuk kita semuanya. Itu merupakan dukungan yang luar biasa kepada industri. Tentunya harapannya bukan hanya peningkatan kompetensi industri sendiri, tetapi juga untuk menginspirasi semuanya, guru, juga kepala sekolah, juga semua lingkungan SD Indonesia. Itu yang bisa disampaikan. Kemudian juga saya mau maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang meluangkan waktu, yang mengorbankan waktunya untuk sama-sama support dan juga menjalankan presentasi atau diseminasi dari industri dalam rangka pendidikan dan pelatihan guru. Itu yang ingin kami sampaikan. Rasa terima kasih dan dukungan yang sebesar-besarnya industri dan juga semoga ini bukan berarti terakhir, tapi juga akan terus mensupport selanjutnya dan selanjutnya supaya dalam pendidikan dan pelatihan ini berjalan dengan lancar, kemudian juga tetap memperhatikan tanggung jawab dan kewajiban kita semuanya sebagai pendidik, sebagai guru, dan tetap memperhatikan anak didik kita dan intinya adalah untuk memajukan sekolah. Pelayanan barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi kita akan selalu support guru-guru untuk selalu mengembangkan kompetensinya agar lebih baik lagi, yang pada tujuan akhirnya adalah untuk kemajuan sekolah dan pelayanan terhadap anak didik kita dan juga masyarakat desa dan bangsa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, karena
bulan. Kita juga dengan waktu yang sangat sempit ya, karena banyak sekali kesibukan kita akan selalu cari hal terbaik, baik itu untuk sekolah, itu untuk pelajaran betul, dan kalau dengan hati akan menjadi kuat kita untuk selalu lebih. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Budi Mardiono yang telah menyempatkan waktunya untuk membuka sambutan ini ya, membuka acara ini dengan apa namanya yang sangat luar biasa, menyebarkan atau diseminasi pemahaman dan pergerakan pemahaman pengalaman saya dengan tema yaitu budaya positif. Bapak Ibu nggak usah tegang, relax aja. Kita di sini sharing ya, sharing. Biar nggak begitu tegang, coba kita stretching dulu ya. Stretching dulu, tangannya di apa namanya ini? Digerak-gerakin, ya. Gerak-gerakin, ya. Silakan dipijat-pijat tubuhnya. Stretching dulu, biar kita. Oke, sudah ada. Relax ya. Baik, kita lanjutkan. Saya di sini menyusun presentasi Sri Mulyadi SPD, yaitu dari SD Negeri 1 Bogor, dan saya merupakan CGP Angkatan 11 Kabupaten Cirebon. Tujuan kegiatan pada kali ini yaitu implementasikan pemahaman saya tentang konsep inti budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman, nyaman, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, serta membagikan pemahaman dan pengalaman saya kepada rekan sejawat di sekolah. Jadi Bapak Ibu, saya itu sudah mempelajari modul 1.4 di situ dengan tema budaya positif. Dengan saya mempelajari modul tersebut, ya, begitu banyak sekali hal-hal yang tadinya saya begini, ternyata itu kurang baik seperti itu ya. Setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, di sini saya bisa memahami bagaimana sih cara membantu murid agar murid itu bisa termotivasi untuk belajarnya. Nah, kita menciptakan budaya positif, suasana positif di lingkungan sekolah tanpa membebani siswa atau murid. Nah, jadi dengan sendirinya murid itu akan mempunyai solusinya sendiri tanpa ada paksaan dari kita. Memang awalnya sih pasti siswa itu merasa terbebani gitu ya. Tapi dengan seiringnya waktu anak itu bisa menyadari dan diharapkan dengan menciptakan budaya positif ini ya akan merubah karakter murid kita menjadi lebih baik lagi. Dia akan merasa nyaman bagaimana di sekolah itu belajarnya. Jadi tidak ada beban. Ya.
Sebagai pertanyaan pemantik, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kelas ataupun sekolah? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah penting kita menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Ya. Kenapa penting? Bagaimana agar suasana kelas itu rasanya Oke, baik, terima kasih Ibu Fatima. Agar suasana kelas ataupun sekolahnya itu merasa nyaman bagi mereka, sehingga mereka pergi ke sekolah itu dengan tujuan semangat untuk belajarnya. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Atau ayo. Sepertinya Pak Arif ini sudah siap-siap mau maju. Enggak apa-apa di sini. Sangat penting ya untuk menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah maupun di kelas, karena supaya siswa kita atau guru maupun wali murid Ini karena untuk menyatukan satu pemahaman ya Pak Arif ya. Tujuan SD menjadi satu politik untuk apa? Nah, sehingga kita menciptakan budaya positif dengan murid-murid kita. Nah, kita membimbing murid-murid kita ini untuk mencapai satu tujuan bersama, ya, sesuai visi dan misi sekolah kita. Baik, kita lanjutkan. Pada kesempatan ini, yang akan saya diseminasikan yaitu tentang konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini sudah booming ya, sudah viral sekarang. Nah, nanti kita akan sama-sama sharing ya, Bapak Ibu. Dengan berdirinya saya di sini, bukan berarti saya ini lebih paham, bukan berarti saya ini lebih bisa, karena sebetulnya secara tidak sadar Bapak Ibu itu sudah menciptakan suasana budaya positif di sekolah itu. Ya, di sini kita sama-sama saling sharing. Di sini kan kita sudah mulai ya, ketika sebelum pembelajaran kita selalu mengadakan kebiasaan-kebiasaan. Sekali pada hari Seninnya upacara, nah, itu bukan berarti tanpa alasan. Pada upacara itu kan ada nilai-nilai kebijakannya. Kemudian di hari Selasa itu apa bukan? Literasi baca. Nah, di situ juga menciptakan suasana budaya yang positif. Kira-kira dari literasi itu apa yang akan terciptanya? Budaya positif apa? Mengaji. Terima kasih dari di kelas tercipta disiplin yang tinggi anak-anak. Nah, dari segi itu anak-anak akan mematuhi semua peraturan yang ada di sekolah, dan dengan teman juga saling menghargai, terus pada guru saling menghargai. Itulah sikap-sikap disiplin yang ada pada sekolah ini, terutama dalam budaya positif yang ditanamkan setiap hari kepada anak. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih Bu Haji yang sudah memaparkan suasana budaya positif di sekolah kita SD Negeri 1 Depok. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Pembelajaran dengan paradigma baru.
Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, jadi pembelajaran paradigma baru ini, kita ini akan mengarahkan, akan ingin mewujudkan siswa kita ini ke arah profil pelajar Pancasila. Sudah kita ketahui 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita sebetulnya sudah menanamkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila kepada murid. Nah, dari dimensi itu pada pembelajaran kurikulum merdeka itu kan ada P5 ya. Nah, pada P5 itu sebetulnya kita itu tidak hanya lebih ke arah misalnya anak membuat bunga dari sedotan. Kalau hanya anak menciptakan bunga dari sedotan saja, itu adalah karya. Tapi di sini kita sudah mulai menanamkan bagaimana kita awali agar anak kita tidak membuang sampah sembarangan. Kita ketika anak-anak itu melihat sedotan, gitu kan, nah kemudian mereka cuci, kemudian mereka kumpulkan, mereka keringkan. Nah di sini mereka membuat bunga seperti itu prosesnya. Nah di situ membuat membentuk karakter bahwa satu menyayangi lingkungan, itu kan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Nah, karakter yang kita ubah pun kita bentuk itu adalah di sini bagaimana prosesnya dari barang bekas yaitu sedotan bisa menjadi barang yang berkualitas. Jadi tidak hanya untuk membuat bunganya saja, tapi di sini kita menanamkan karakter kepada siswa agar terwujudnya siswa dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi. Kebutuhan siswa itu apa? Karena kita itu menyadari bahwa setiap anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu adanya pembelajaran diferensiasi itu kita mengajar itu sesuai kebutuhannya. Sebelum kita mengajar, kita kan bisa mengadakan tes diagnostik kognitif dulu non kognitif. Yaitu kita di situ tahu bagaimana cita-cita anak, apa kesukaannya. Nah dari situ, dari jawaban-jawaban siswa, ketika kita melakukan tes non kognitif, kita bisa mengetahui anak ini ternyata lebih ke arah gaya belajarnya itu kinestetik. Anak ini lebih mengarah ke gaya belajarnya audiovisual. Kalau yang ini audio, kalau yang ini visual gitu. Nah, jadi kita mengubah paradigma pembelajaran itu yang tidak hanya kita tuh mengajar itu dengan mencatat seperti itu, atau menulis gitu ya. Nah, kita itu membuat model pembelajaran yang sekiranya menyenangkan bagi anak. Ya, kita itu harus memenuhi kebutuhan anak. Jadi ketika kita mengajar model aja yang kita gunakan itu
Berarti kalau yang anaknya banyak gerak nih, itu gaya kinestetik. Nah, kalau kita belajarnya dengan secara praktek, praktek itu tidak hanya di laboratorium saja ya. Semua mata pelajaran pun bisa untuk praktek, gitu ya, sesuai dengan materinya. Kalau anak sudah yang gaya kinestetik, kita adakan praktek nih, mereka senang. Kalau kita hanya ngomong, menjelaskan gitu ya, nah anak-anak itu cepat bosan. Termasuk siswa yang audio, audio. Terus visual, berarti kita sesekali menayangkan hal-hal yang menarik bagi anak, bisa kita melalui YouTube, video-video pembelajaran yang lainnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon, realita kebutuhan kita sama. Setelah respon ke pendekatan teori kontrol, realita kebutuhan kita ini berbeda. Karena kita sadari ya, kita paham betul bagaimana realita siswa kita ini sangat berbeda ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama untuk stimulus responnya. Pendekatan teori kontrolnya, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Terkadang kita memikirkan orang itu, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi pada kenyataannya, realitanya itu setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita menganggap bahwa siswa A ini dia membutuhkan membutuhkan kebutuhan dasar apa. Ternyata setelah kita melakukan pendekatan teori kontrol, ternyata apa yang dipikirkan anak-anak itu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh kita. Kita tidak bisa menetap anak itu pikirannya A, ternyata anak itu maunya B. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Coba Bapak Ibu, apa betul kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita? Bisa apa tidak? Tidak ya, karena kita ini berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pemahaman orang itu berbeda-beda. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai situasi kesalahan. Nah, terkadang kalau siswa yang melakukan kebiasaan buruk ya, atau yang melanggar aturan ya, dan ini kita selalu menganggap itu suatu kesalahan. Ternyata setelah kita belajar di pendekatan teori kontrol itu, semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya seperti ini. Kalau kita memahami, ternyata siswa itu kebutuhannya tuh ada yang ingin diperhatikan. Ketika dia melakukan kesalahan itu ada tujuannya, ada latar belakangnya. Dia ingin diperhatikan, ataupun dia itu merasa ingin diakui. Berarti dia mempunyai kebutuhan penguasaan, ya. Nah, itu salah satu contohnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Bapak, Ibu, apakah orang lain bisa mengontrol diri kita? Tidak. Siapakah sebetulnya yang bisa mengontrol diri kita? Diri kita sendiri, betul ya? Bahwa kita tidak bisa dong kalau kita itu dikontrol oleh orang lain. Kita tidak bisa kalau kita itu harus mengikuti orang lain. Misalkan kata si A ke sini, misalnya ini bla bla bla. Nah, tetapi yang bisa mengontrol diri kita itu hanya kita sendiri. Contoh misalkan ya, kita akan
menyebarkan budaya positif, ya, kepada siswa. Atau setiap pagi kita kan selalu sambut salam sapa itu dipakai seperti. Nah, pada salam sapa itu, ya, terkadang ada anak yang ketika datang diajak temennya, ini langsung ke kelas aja gitu. Tapi kalau berarti dia sedang dikontrol oleh orang lain. Nah, tapi anak itu enggak. Nah, dia bisa memutuskan apakah saya harus mengikuti teman yang harus langsung ke kelas atau saya ini harus salaman, kan? Nah, di situ dia langsung salaman. Berarti di sini jelas bahwa hanya kita sendiri, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu ya tadi. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, salah satu contoh misalnya seperti ini. Ayo, nak masuk. Saya masuk kelas, istirahatnya sudah selesai, gitu kan? Aku tuh gak mau masuk. Terus aja, sebentar bu, nanggung. Nah, ketika anak itu ketika anak itu tidak mau kita bujuk, nah kita merasa bahwa itu merupakan bujukan yang gagal, ya. Nah, tetapi setelah kita kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, nah, ketika kita ayo masuk, sudah waktunya belajar, terus aja seperti itu. Anak tuh kan nanti dulu, misalkan ada yang seperti itu ya. Nah, ketika kita dekatin, kita kolaborasi dengan anak itu. Nah, kalau masuk itu jam berapa ya? Oh, jam 10 bu. Nah, sekarang jam berapa? Gitu kan? Nah, sekarang udah jam 10. Oh, berarti kalau jam 10 itu apa? Jadwalnya masuk bu. Nah, jadi secara tidak langsung itu anak itu sadar bahwa iya ini adalah jadwalnya masuk gitu. Kemudian model berpikir menang atau kalah gitu. Karena kalau kita melakukan sesuatu jadi dalam pikiran kita itu sudah ini sukses atau tidak. Tetapi kita harus selalu berpikiran yang positif. Saya bisa. Karena dengan menciptakan pikiran aura yang positif, insya Allah hasilnya juga akan positif. Oke, lanjut. Bapak Ibu boleh sambil dijabur ya. Silakan dibuka snacknya santai saja, boleh sambil makan, sambil minum. Dan kita mah di sini santai aja ya. Coba dari Bapak Ibu setelah tadi melihat paradigma baru, apakah saya itu tadinya seperti A? Ternyata setelah tadi mendapatkan gambaran, ada tidak perbedaannya? Bapak, santai aja Kak. Bapak, Bu, maaf. Bagaimana Bapak Ibu? Ada gambaran untuk kita sebetulnya sudah menciptakan budaya positif, namun ada mungkin langkah-langkah yang kita itu kalau bisa dibilang to the point gitu kan. Ternyata untuk menciptakan budaya positif itu perlu tahapannya gitu kan. Bagaimana tentang budaya positif gitu ya. Yang sebelumnya dan setelah ada gambaran nih, benar. Tentang budaya positif yang setelah saya perhatikan ya, budaya positif. Tentu ada perbedaan dulu dan sekarang ya. Mungkin kita dulu itu akan menerapkan misalnya kedisiplinan, misalnya kebiasaan itu mungkin ada sedikit rasakan. Nah sekarang saya berpikir bahwa kita itu harus
sekreatif mungkin agar mereka itu dengan sendirinya menyadari ya dan apa ya semangat mungkin ya untuk melaksanakan kedisiplinan tersebut. Begitu ya. Baik, terima kasih luar biasa Bu Karima yang telah memaparkan kedisiplinan, suasana disiplin di SD dan setelah tadi mendapatkan paparan dari paradigma baru. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Bapak Ibu, kita itu mempunyai tata tertib ya, tata tertib sekolah. Ketika anak itu datangnya telat, siswa itu datangnya telat. Nah, kemudian karena kita mempunyai sebuah aturan, sebuah tata tertib, maka anak itu terkadang dihukum ya. Nah, ketika anak itu dihukum, kira-kira apa yang anak itu rasakan? Terima kasih. Saya pribadi, kalau anak itu diberi hukuman, itu anak itu akan minder. Secara langsung itu ya. Pertama, anak itu akan minder dan malu. Padahal sudah tahu bahwa dia itu sudah melakukan kesalahan. Nah, sebagai guru saya sih kebiasaan saya nih. Biasanya tuh saya rangkul dulu, ngobrol biasa, seolah-olah tidak ada hubungan gitu ya. Tapi nanya secara halus, kenapa kamu berbuat nanti anak tersebut itu memberikan alasan, dan alasan itu ibu juga tidak langsung itu salah. Contoh misalkan anak itu mencubit dan menangis ya. Apa sebabnya mencubit anak itu ini? Sebelum mencubit coba rasakan cubitan kamu di kaki. Cubit dengan sendirinya tuh gimana rasanya sakit? Nah, kalau sudah sakit, otomatis kamu kan merasakan sakit. Kalau sudah mencubit dengan sendirinya ya Bu. Kalau sakit sendiri apalagi dicubit oleh orang lain yang istilahnya lagi marah, otomatis dengan sadar, dengan tanpa sadar itu cubitan itu akan terasa lebih sakit ya. Kalau disuruh mencubit sendiri kan otomatis saya sadar nih, saya itu akan merasakan sakit. Nah itu ya, dengan sendirinya tuh anak itu akan sadar, oh iya ya Bu sakit. Nah kalau mengulang lagi kesalahan lagi jangan diulang lagi. Dengan sendirinya anak itu tidak mungkin punya proses lama ya dengan pembelajaran itu nanti sendirinya akan sadar tanpa harus diperingati. Terkadang anak itu awalnya ya, ketika dia ingin menerapkan budaya positif itu dia takut dengan hukuman ya. Nah Ibu Samratun ini sudah menerapkan bahwa Ibu Samratun itu tidak memberikan hukuman secara langsung kepada anak atau siswa tersebut gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan disiplin positif ya. Ketika anak berangkat tepat waktu dari sekolah, dia khawatir terlambat. Nah, rasa khawatir kelambatan itunya dia berpikir bagaimana?
karena dia takut dihukum, gitu kan? Nah, jadi anak ini datang tepat waktu awalnya menghindari suatu hukuman dari guru atau dari sekolah, gitu ya. Atau bisa aja takut ada ancaman, gitu ya. Kalau datang nyata, gitu kan? Maka misalkan nanti hari mengelilingi lapangan, gitu kan? Nah, ada rasa khawatir ancaman seperti itu, gitu ya. Tapi mungkin pada awalnya mereka itu merasa seperti itu karena takut dengan hukuman. Tapi lambat laun dengan tadi yang dipraktekkan di Busam Rotul, ya, nanti anak juga secara tidak langsung akan merasa sadar bahwa berangkat lebih pagi, lebih awal atau tidak terlambat itu adalah suatu hal yang sangat positif. Itu akan diterapkan. Dan tidak hanya ketika berangkat sekolah saja. Nanti ketika dia melakukan kegiatan hal-hal yang lainnya pun dia akan tetap disiplin. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai. Nah, di sini rasa disiplin itu karena saya bertanggung jawab. Misalkan tiket kelas nih. Nah, dengan kita menerapkan budaya disiplin ini akan menanamkan rasa tanggung jawab, komitmen di dalam kelas itu, ya. Nah, nilai-nilai yang akan diperolehnya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi ketika anak itu sudah sadar bahwa dicubit itu sakit, nah, dia merasakan bahwa dengan saya iseng mencubit kepada orang lain ini, saya sudah tidak menghargai orang lain, bukan? Nah, di sini tertanam pada dirinya bahwa saling menghormati, saling menjaga, saling menghargai itu penting kita ciptakan. Baik, lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kita ini menciptakan nilai kebijakan ini dari kesepakatan antara guru dengan siswa. Harus ada kolaborasi di sini. Kalau kita langsung ibaratnya lepas sepatu seperti itu ya, nah itu kan berarti dari diri kita sendiri, dari guru. Tetapi nilai kebajikan ini harus berkolaborasi dengan murid. Seperti yang dicontohkan tadi di Busam itu kan sudah berkolaborasi dengan anaknya bahwa Ibu Sam itu sudah mempraktekkan, coba bagaimana kalau kamu yang dicubit. Nah, dia merasakan, dari situ kan dia berpikir, bahwa dicubit itu memang sakit dan tidak mungkin. Kemudian contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan kreatif, ya. Kemudian ide Primarius program, yaitu menghasilkan nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan berkomitmen. Nah, ini nilai-nilai kebijakan yang dijelaskan oleh ide Primarius program. Kemudian keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya. Jadi kita ini tidak merendahkan orang lain, tapi justru kita itu bagaimana caranya memberikan yang terbaik dari diri kita. PYP yang tadi adalah program pendidikan yang diberikan dengan tujuan
memberikan pendidikan holistik kepada siswa di usia dini. Program ini dirancang untuk membantu siswa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan mendukung keberhasilan mereka di dunia yang semakin global. Jadi tujuannya itu seperti itu ya, mengembangkan pengetahuan, keterampilan katanya ya. Nah, karena semakin perkembangan maju ini ya, maka tingkat kedisiplinan juga ya, menciptakan suasana budaya positif juga harus lebih kreatif ya, harus lebih terampil supaya apa yang kita sampaikan bisa tertanam oleh anak. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar adalah suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang dilakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Makan minum jelas ya. Makan minum itu kebutuhan yang paling utama ya. Ya. Lima kebutuhan dasar itu yang pertama bertahan hidup. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu ya. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, kalau kita ke sekolah memakai masker, berarti kebutuhan apa ya? Kesehatan. Gitu ya. Kemudian misalkan jelas ya, kalau sebelum berangkat sekolah itu sarapan, berarti kebutuhan bertahan hidup juga ya, untuk makan dan minum. Oke. Kasih sayang. Setelah saya amati, Bapak Ibu, ternyata hampir sebagian ya siswa kita ini membutuhkan kebutuhan kasih sayang. Karena latar belakang setelah saya coba mendekati siswa ya, mereka itu ada yang ibunya pergi TKW kemudian sehingga itu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, misalnya terlambat datang ke sekolah, gitu kan. Kadang saya menemukan siswa yang dia terlambat ke sekolah itu karena nginep di rumah temannya. Nah, dia nginep di rumah temannya, loh kenapa? Karena ibu saya juga ada. Kamu tinggalnya dengan siapa? Dengan nenek saya. Nah, kebetulan juga neneknya itu sedang pergi ya keluar, jadi siapa ini tidak ada siapa-siapa. Banyak sekali Bapak Ibu, dan bukan di sekolah kita saja ya. Setiap sekolah juga pasti ada ya itu membutuhkan kasih sayang. Rasa diterimakan, dipedulikan, berbagi, kemudian kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kadang ada ya siswa kita ini yang, saya ini pengennya kelompok dengan A, gitu kan. Ada yang dia ini ketika dibagi kelompok itu gak mau bisa dengan temannya, gitu kan. Karena mungkin dia itu merasa nyaman ya kalau kelompok dengan temannya itu. Penguasaan, nah di sini dari kebutuhan penguasaan ini ternyata siswa ini yang dibutuhkan itu adalah harga diri, keinginan untuk dianggap. Nah dia melakukan sesuatu itu karena dia yang dianggap. Pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Baik Bapak Ibu, contoh misalnya begini, anak itu bosan, boring belajar di kelas tuh, gitu kan? Nah,
Kira-kira kebutuhan apa yang anak butuhkan itu? Ya betul ya, kebebasan ya. Anak itu dia merasa bosan. Nah berarti kita itu ternyata dengan metode belajar metode yang saya sampaikan kepada anak ini kan membuat anak boring kan. Nah maka bagaimana kita menciptakan hal-hal yang baru gitu kan. Nah si anak ini ketika kita mengajar dia aja nangis tidak memperhatikan. Ternyata setelah dia lagi bosan. Nah di sini anak itu mendapat suatu kebebasan. Jadi Bapak Ibu sekarang belajar itu tidak hanya selalu di kelas, ya bisa kita ajak keluar. Ya. Sebetulnya di kita juga sudah dilakukan ya. Bapak Ibu ya, apalagi sampai belajarnya itu ke PPI Basement. Nah ternyata setelah anak kita ini hal yang baru ya Pak Ibu ya. Nah ternyata ketika di basement itu kan luas, terus banyak pohon-pohonnya. Nah itu fresh anak itu berpikir ya, belajar itu senang gitu ya. Nah Bapak Ibu guru yang lain juga sebetulnya di sini sudah ya melakukan hal yang sama, memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini pertama untuk menghindari ketidaknyamanan lingkungan. Tadi anak berangkat ke sekolah, motivasinya itu agar tidak dihukum, agar lepas dari hukuman. Dia berangkat pagi itu, gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ya, kalau saya ranking 1, maka orang tua saya akan memberikan sepeda. Jadi anak itu semangat belajarnya. Nah itu motivasi dari intrinsik yang dari dalam dirinya bahwa saya harus rajin belajarnya supaya mendapatkan sepeda. Yang ketiga, untuk menjadi orang, mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Bapak Ibu, dari ketiga motivasi ini kira-kira yang membentuk karakter dengan nilai-nilai kebajikan itu yang mana? Yang ketiga ya. Nah, jadi kalau sudah tertanam dari pada dirinya ya untuk melakukan sesuatu, kita menghargai diri sendiri kita dulu ya. Bahwa belajar itu tidak ada takut buku, tidak karena ingin mendapatkan hadiah, tetapi merupakan suatu kewajiban kebutuhan kita. Kita harus bisa menanamkan itu kepada murid-murid kita. Ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Tanpa kita sadari, ketika anak terlambat, terkadang ayo sini berdiri, lapangan. Kemudian ketika anak ngobrol, maju ke depan. Coba buka telinga kalian, bukan? Nah, itu kan dari satu arah ya, dari kita tidak langsung. Nah, itu kan adalah hukuman fisik. Ternyata tidak hanya hukuman fisik saja, Bapak Ibu, yang akan mempengaruhi psikologi anak itu. Dengan kita berbicara kepada anak, menunjuk, kita ngomong, ya, kita menunjuk ini, nah itu sebetulnya kita tuh sudah memberikan hukuman kepada anak. Dan apakah dengan kita menunjuk kepada anak itu adalah hal yang positif? Tidak ya, karena dengan kita menunjuk atau kita berteriak, ya keras ngomongnya, gitu ya, itu akan mengaruhi psikologi anak. Kira-kira apa yang akan anak rasakan? Trauma, boleh ya, bisa ya Pak. Trauma, nanti itu akan trauma. Sehingga dengan trauma itu anak itu tidak akan kurang motivasi untuk belajarnya. Dan itu akan mempengaruhi. Ya. Oke, konsekuensi.
Nah, konsekuensi contoh misalnya seperti ini. Ketika di kelas, anak itu bawa minuman, tutup minumannya ya. Nah, ayo konsekuensinya apa? Berarti gitu ya. Nah, anak itu langsung kayak ya mengelap, langsung mengelap. Nah, ini konsekuensinya ketika kelasnya kotor harus dibersihkan. Dia sendiri yang melakukan kesalahan, tetapi dalam hatinya ada rasa tidak nyaman, betul ya? Betul ya? Walaupun dia tetap mengelap ya, mengelap lantainya, tapi dalam hatinya tidak nyaman dia melakukan seperti itu. Tapi dia tahu karena di kelasnya itu mempunyai suatu konsekuensi. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kolaborasi yang mengajarkan kepada murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini restitusi ini ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita itu tidak langsung menghukum, kita itu tidak langsung menerapkan konsekuensinya, ya. Tetapi di sini kita mencoba menyelesaikan permasalahannya bersama anak. Nanti anak itu yang akan memecahkan sendiri masalahnya, gitu ya. Anak itu sadar, dan sadar anak itu bisa tahu bahwa yang dilakukannya itu salah, gitu ya. Yang dilakukannya itu salah, kemudian si anak itu menyadari apa sebenarnya harus dia lakukan untuk perilaku yang lebih baik lagi. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya paparkan untuk restitusi. Lanjut Bu. Ya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai pengumpul, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian sebagai penonton dan sebagai manajer. Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan 5 posisi kontrol guru ini, Bapak Ibu itu pernah melakukan posisi kontrol guru apa saja? Posisi manakah yang pernah dilakukan kita? Apakah pernah mengukur? Pernah salah? Posisi sebagai teman? Apa? Ya. Buat itu memposisikan diri saya itu sebagai teman. Kenapa? Karena sebenarnya ada pembatasan antara guru sama murid itu bagus, tapi lebih baiknya atau lebih lagi seperti itu jangan membedakan antara murid dengan guru, tapi kita lebih ke teman agar supaya siswa tersebut itu merasa nyaman, merasa ini gurunya asik nih, jadi bisa buat curhat, bisa buat untuk saling bertukar pikiran dan sebagainya. Tapi juga di sini kita jangan terlalu dekat banget sama siswa. Ada batasannya di mana kita harus saling support, di mana kita harus saling memberikan masukan dan nasihat gitu. Ada batasannya. Jangan terjun langsung menjadi teman kayak teman-teman yang lainnya. Terima kasih luar biasa Pak Alif ya. Dari paparan Pak Alif begitu dekatnya Pak Alif dengan anak-anak ya. Maka ada lagi yang mau mengatakan. Kalau menurut saya 5 posisi kontrol guru itu semuanya sih mencakup.
cuma sebenarnya kembali lagi ke kitanya ya sebagai seorang guru itu bisa juga sebagai pendukung tapi dilihat kondisi anak. Terus kedua sebagai salah, bukan berarti guru itu seorang yang paling benar dalam hal pendidikan. Tapi tetap pada kalanya ketika saya itu memarahi anak secara spontan ada kesalahan sebenarnya. Kenapa saya tidak bisa mengontrol itu? Nah, yang ketiga teman. Di sini sebagai teman, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai kakak, istilahnya kita itu harus bisa menciptakan kelas sebagai rumah sendiri agar anak tersebut istilahnya bisa nyaman dan mendapat perlindungan. Jadi tidak merasa anak tersebut itu tersisihkan. Kadang-kadang di kelas itu ada yang teman yang merasa diri paling hebat, paling istilahnya wah yang harus diturut seolah-olah sebagai guru. Nah, untuk menghadapi anak tersebut, istilahnya kita itu harus mencoba mendekati personil ya, bukan istilahnya guru semuanya. Nah, mungkin ini istilahnya perlakuan ini bisa timbul dari keluarga. Sebab keluarga itu kadang mengistimewakan anak seperti orang yang istilahnya paling benar. Makanya anak tersebut itu ketika di sekolah ya udah dari senjatanya apa, kalau anak tersebut sudah menyakiti temannya, kalau sudah dilerai dengan gurunya, tapi dengan sendirinya anak tersebut itu membawa kue dan diberikan ke anak yang tadi disakiti itu ya. Memantau itu guru itu sebagai istilahnya bukan teman, tapi memantau keadaan kelas yang kita didik ya. Jadi jangan nanti ketika kita sudah memantau mana nih anak yang paling istilahnya yang sering disakiti. Jadi itu yang prioritas pertama itu biasanya saya itu mendekati orang yang sering disakiti dan yang menyakiti. Apa maksudnya dari itu? Itu sudah jelas ya. Yang terakhir manajer sebagai istilahnya pimpinan. Bukan berarti seorang guru itu mengeluarkan istilahnya mengatur atau apa, tapi sebagai pendengar juga dari anak didiknya. Apa sih keluhannya? Sampai anak tersebut kadang menceritakan tentang kondisi keluarga, kondisi adik-adiknya, kakaknya, begini. Jadi saya tuh suka mendengarkan kesannya anak-anak itu. Jadi seolah-olah anak tersebut itu nyaman bercerita keadaan pribadinya sendiri ke gurunya, karena gurunya tersebut itu menganggap anak didiknya semua itu sama seperti kedudukannya seperti teman-teman yang lain. Terima kasih Mbak Miasa, bisa ya. Sama halnya dengan saya Bapak Ibu, ternyata hampir semua posisi kontrol itu sudah saya alami. Saya mungkin pernah, membuat rasa bersalah pernah, teman juga sama. Tetapi dari masing-masing 5 kontrol itu ada positif dan negatifnya. Kalau penghukum nanti siswa itu tuh akan merasa dendam ya. Membuat rasa bersalah dia itu tidak percaya diri, kan? Sebagai teman di sini bagus, cuman ketika nanti dia tidak bersama guru A, dia merasa kehilangan. Ketika tidak ada bantuan guru tersebut, dia itu merasa tidak bisa apa-apa. Sebagai pemantau juga betul, ya. Tetapi ketika pemantau itu anak itu tidak
dan tidak mencari solusinya. Nah, ketika posisi kontrol sebagai manajer, anak ini mencari solusinya sendiri dan harus seperti apa? Dia menemukan kesalahannya, kemudian langsung siswa itu mencari solusinya. Jadi dari pemaparan dari 5 posisi kontrol guru yang paling baik positif ini adalah kita sebagai manajer. Coba lanjut Bu. Ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini kasusnya sama, tetapi perlakuannya berbeda. Ketika sebagai pemukul, hormat kepada bendera selama 1 jam. Berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu, tetapi kamu selalu membuat kecewa ibu atau bapak. Nah, di sini anak akan merasa bersalah. Ya, lanjut, Bu. Ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu bapak ya atau ibu ya. Sekali ini saja. Ya sudah, tidak misalkan ada anak yang bermalas, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbagi lagi ya. Nah, berarti dia ada rasa dilindungi gitu ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah berapa kali? Kamu tahu konsekuensinya? Setelah ini beri atribut di koperasi ya, harus bisa di RSP ya gitu ya. Nah, jadi guru itu hanya memberikan solusinya, tapi bukan dari diri anak sendiri. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, saya ini tidak memakai atribut. Nah, lantas bagaimana kamu cara memperbaikinya? Saya akan bilang kepada orang tua misalnya itu ya untuk membeli atau menggunakan atribut ini seragamnya. Nah, jadi anak itu menemukan solusinya sendiri gitu ya. Nah, itu posisi kontrol sebagai manajer. Coba Bapak Ibu kita adakan refleksi ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa? Merasa kecewa anaknya? Merasa bersalah. Ya, lanjut. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukan sambil menguji. Hukuman ya secara verbal itu ya. Oke. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, iya. Kemudian, ayo lakukan izin bapak ya. Nah, oke. Silakan kamu lari dari lapangan 5 kali putaran. Jelas ya, ini mah hukuman secara fisik ya. Oke. Kamu tahu sudah jam berapa ini? Berarti kamu tahu konsekuensinya? Tuhan tahu, ya betul ya. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Keyakinan kelas ya. Ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan itu satu arah Bapak Ibu. Jadi ada tata tertib sekolah yang menentukan. Tidak kita secara bersama-sama. Kalau keyakinan kelasnya kita buat antara guru dan siswa, disepakati oleh guru dan siswa, kemudian mereka juga tahu konsekuensinya dan mereka juga akan tahu bagaimana cara untuk memperbaikinya. Gitu. Makanya ada kesepakatan, ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas dan ada keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu berlanjut dari peraturan sekolah, ya, yang bersifat satu arah. Kemudian keyakinan kelas itu dari kesepakatan kelas. Lanjutkan. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif. Nah, kalau keyakinan kelasnya kita menghindari kalimat-kalimat yang negatif, jangan buang sampah. Nah, kalau kita membuat keyakinan kelas itu, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan ribut, berarti ciptakan suasana yang kondusif. Jangan ngomongnya jangan sambil berteriak, gitu kan? Nah, berarti kita saling menghormati, gitu ya. Oke, lanjut ya. Keyakinan kelas dengan kesepakatan
PKI ya Bu ya. Nah, Ibu kan di kelasnya membuat suatu kesepakatan. Nanti ketika belajar lagi, pertemuan selanjutnya itu kesepakatannya juga bisa berubah kembali ya Bu ya. Nah, kalau keyakinan kelasnya antara guru dengan siswanya, terutama wali kelas ya Ibu ya, membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, lanjut. Segitiga restitusi. Nah, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Ya, lanjutkan. Guru berperan sebagai manajer. Nah, pada segitiga restitusi ini, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian. Kita itu benar-benar tuh menyampaikan bahwa semua orang, kamu, ibu juga pernah melakukan suatu kesalahan gitu. Jadi anak tuh apa ya, akan sadar dengan itu kan, daripada langsung kita hukum anak itu. Jadi ya lanjut, menstabilkan identitas. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, biasa ya anak-anak itu suka berantem di kelas ya. Kita itu jangan langsung menyalahkan anak gitu. Nah, tadi katanya kamu berantem ya dengan teman kamu, gitu kan? Nah, pasti iya saya marah-marah sampai saya banting kursi misalkan. Nah, kalau ibu tahu pasti apa yang kamu lakukan itu ada alasannya. Ya loh Bu, misalkan masa waktu saya ini dicoret-coret, gitu kan anaknya seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, menanyakan keyakinan. Nah, setelah itu berdasarkan prinsip dari kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu kan? Nah, misalkan kita itu tadi ya yang anaknya berantem. Oh, kamu tahu nggak ya dengan kamu marah-marah seperti itu berarti yang kamu lakukan salah tidak? Salah Bu, gitu kan? Nah, keyakinan kelas apa yang kamu langgar dari situ? Saya tidak menghargai, tidak menghormati teman, gitu. Nah, penting tidak saling menghormati dengan teman itu? Penting sekali, gitu kan? Sekarang anak yang telat, kenapa setelah kita tanyakan bahwa terlambat itu salah tidak? Salah. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Anak kan melakukan sendiri. Nanti dia mohon maaf, saya tidak akan lagi tidurnya malam-malam dengan air seperti itu ya. Nah, jadi anak itu saya nanti akan datang tepat waktu. Tadi yang anaknya berantem misalkan, ya Bu, saya akan minta maaf kepada teman gitu, bahwa memang saling menghormati itu sangat penting gitu dan merupakan suatu keyakinan kelas pada kelas saya gitu kan. Ya, lanjut. Ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai kamong atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Ya, Bapak Ibu, itulah diseminasi yang saya makan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya juga sangat mengucapkan terima kasih ya, karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu kerjasama kita itu akan sangat cepat, yang akan sangat mudah untuk menjadikan sekolah kita lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu, demikian pemaparan dari saya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah dari SD Negeri 1 Gempol sebagai rekannya Ibu Sri Mulyati yang tadi telah melaksanakan diseminasi tentang pemahaman budaya positif. Refleksi saya setelah mendengarkan presentasi Ibu Sri tadi ya, budaya positif memang telah kita laksanakan sebelum-sebelumnya. Namun di sini saya lebih mungkin meningkatkan pengetahuan saya lagi tentang budaya positif ya. Yang dulu mungkin itu agak sedikit mungkin kita memberikan pemahamannya itu atau melaksanakannya itu mungkin ada memaksa sedikit apa gimana ya aturannya, tapi setelah melihat presentasi atau mengikuti ya presentasi dari Ibu Sri, saya lebih paham bahwa budaya positif itu harus lebih itu ya sekarang berpatok kepada karakteristik siswa, bahwa siswa itu harus dengan kesadaran sendiri agar mereka tidak merasa terpaksa ya. Mereka itu siswa ditanamkan budaya positif dengan 5 hal kita sebagai pendidik itu ya, dan di antara kelima hal itu manajerlah ya, sebagai manajerlah yang terbaik ya di antara teman dan merasa bersalah lalu kontrol, maka guru itu harus bertindak sebagai manajer ya, agar bisa mengatur dan membimbing siswa ke arah yang lebih baik dan mereka agar sadar dan dengan sendirinya melaksanakan budaya positif tersebut. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan ya sebagai refleksi diseminasi teman sejawat saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Alifuddin. Saya di sini sebagai rekan dari Ibu Sri Mulyati yang tadi telah memaparkan tentang materi pemahaman dan penerapan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Refleksi saya mengenai tentang materi yang tadi, bahwa penerapan budaya positif di sekolah itu sangat penting. Karena apa? Karena untuk membentuk nilai-nilai dan karakter serta keyakinan kepada siswa, supaya siswa tersebut dapat berkembang dengan adanya budaya-budaya positif yang dikembangkan oleh sekolah. Posisi saya di sini sebagai guru, yang saya ambil itu sebagai teman. Kenapa sebagai teman? Karena menurut saya antara siswa, ini pendapat saya ya, antara siswa dan murid itu harus saling berkesinambungan, harus saling satu pemahaman, artinya harus satu tujuan untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif. Kita tuh harus melalui pendekatan siswa, apa nih maunya siswa dan bagaimana caranya agar siswa tersebut itu bisa kena nih sama kita ya dengan menjadikan siswa tersebut itu sebagai teman kita gitu. Tapi di sini juga tidak sepenuhnya kita terjun menjadi teman untuk mereka, karena tentunya ada batas-batasannya supaya siswa tersebut itu masih menghargai kita, masih menghormati kita sebagai guru. Dan setelah mendengar dan melihat pemaparan dari Ibu Sri tadi,
ternyata manajer itu lebih penting daripada teman. Karena apa? Karena kita terlalu dekat sama murid itu salah. Salahnya takutnya si murid itu malah melunjak ke kita, malah istilahnya tuh berani sama kita gitu. Tapi di sini posisi kita tuh sebagai manajer tuh menurut saya setelah mendengar pemaparan dari itu sangat benar gitu. Mungkin karena apa ya, karena kalau manajer kan ibaratkan artinya tuh mengontrol siswa supaya siswa itu terarah gitu ya. Mungkin begitu saja refleksi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.